Saya sekarang mau bertanya sama sampean, adakah imbas di peraturan ini kepada kerjaan Anda? Ini kalau nggak diganti akan ditenda 5.000. Oh, 5.000 itu 5.000 real. 5.000 real itu sekitar 15 juta lebih ya. Iya. Kurang lebih 15 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Nafisah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan adapun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini teman-teman, saya lagi bersama sahabat saya, yaitu sahabat Acong. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Zainal Nafisah. Kali ini Zainal Nafisah lagi ada di Matam, apa ya, restoran ya? Iya, di restoran Pasundan. Tepatnya saat ini lagi ada di depannya ya. Lagi berkunjung, nggak tahu ini lagi mau ngapain juga. Iya, saya kesini Tujuannya itu itu apa juga? tujuan saya ada dua di sini. Nomor satu yaitu pengen silaturahmi. Iya. Itu tujuan nomor satu, silaturahmi ya. Iya, Tujuan nomor dua yaitu saya ingin bertanya sesuatu kepada beliau. Dikarenakan teman-teman, di Arab Saudi sekarang lagi ada peraturan baru, yaitu kita dilarang mengadakan pesta atau kerumunan yang melebihi dari 20 orang. Dan yang kedua, kita tidak boleh makan di restoran. Bukan dilarang beli ya, ini dilarang makan di tempat. Kita boleh beli tapi makan di rumah gitu teman-teman. Sedangkan beliau ini bekerja di sebuah restoran Indonesia. Saya sekarang mau bertanya sama sampean, imbas yang dari peraturan ini kepada kerjaan Anda. Ya pastinya, apalagi orang yang udah tinggal di Arab Saudi pasti udah tahu semua ya. Peraturan yang saat ini diluncurkan oleh Arab Saudi itu sangat apa ya, banyak merugikan lah buat para pengusaha. Kenapa? Karena saat ini apa-apa mau masuk harus ada aplikasi yang yang dirilis oleh Arab Saudi itu apa? Tawakalna ya. Harus punya aplikasi Tawakalna. Mau ke pasar ikan Tawakalna, mau ke restoran harus Tawakalna, ke toko kecil pun harus, Mas. Harus. Iya. Jadi Arab Saudi ini dalam dalam menangani COVID-19 ini benar-benar serius loh. Benar, iya. Iya, jadi sekarang kalau makan di tempat nggak bisa, harus dibungkus. Dan kita masuk ke ke restoran itu nggak boleh lebih dari 3 orang, itu nggak boleh walaupun ada barisannya itu nggak, kalau kelihatan belah dia itu dilarang. Makanya kita bikin videonya di dalam mobil teman-teman gitu. Ya takutnya dikira kita pembeli terus berdekat-dekatan gitu, nggak boleh. Makanya tadi saya kalau ada orang beli di dalam, kita antarin ke mobilnya gitu, orang nunggu di mobilnya. Lebih baik gitu ya, daripada kita kena denda ya. Karena dendanya itu bukan main-main di sini, ribuan loh. Ribuan ya. Terus banyak juga dari imbas peraturan yang baru ini, banyak toko-toko tutup karena penghasilan mereka itu nggak cukup, bro. Kalian kamu nggak bakal tahu di pasar India ini yang biasanya ramai sekarang. Oh ya, yang di Batu-Batu. Iya, di Batu-Batu. Banyak juga toko yang tutup. Kenapa? Penghasilannya itu dari 100% itu hanya dapat 20%-nya aja. Jadi 80% itu hilang pelanggannya. Ini setelah adanya peraturan ya, Mas? Iya, setelah ada peraturan ini. Nggak tahu pelanggan itu, apalagi restoran ini ya, yang biasanya orang suka makan di tempat, sekarang nggak boleh makan di tempat. Jadi ya sama, penghasilannya itu kayak gitu. Dari 100% sisanya cuma 20% yang 20%, tiap hari. Iya, tiap hari sekarang. Terus gimana setelah ada peraturan itu? Gaji karyawan kalau penghasilannya cuma segitu, sedangkan kalau restoran Indonesia kan harus tiap harinya harus ngeluarin modal. Wah, modalnya bukan main kalau di restoran ya, harus masak gitu. Terus tukang masaknya juga gajinya juga berapa ya? Itu nggak cukup buat gaji karyawan di restoran ini.
Makanya saya kan sekarang agak bebas ya. Benar. Kalau di sebelum ada peraturan itu saya nggak bisa loh bikin apa ngobrol-ngobrol video, kayak iya, gini, iya, kecuali benar. mungkin ngobrol sebentar lagi ada orang Iya, gitu. kayak kemarin saya Iya. kesini kan cuma berapa menit itu yang ngobrol langsung masuk sibuk. Iya, sekarang dari mulai siang saya itu banyak diem, bahkan saya itu ngantuk. Ngantuk kerja. Makanya tuh apa ya? Ada takutnya ini emang apa ya, karena di restoran ini pekerjanya 3 yang ngejaga, dan di dapur itu nggak tahu, kalau nggak salah mungkin 4 orang. Terus pendapatannya per hari itu sekarang itu nggak nyampe 500 sekarang. Ya Allah. 500 rial. Gaji karyawannya berapa? Coba. Per hari Per hari itu gak sampai 500. nggak sampai kadang 500 itu. Sedangkan pekerjanya ada 5 Pekerjanya orang. ada 7 orang semua. Anggap 7 7 orang. orang. Di dapur 4. Ya Allah. Terus gimana? Ya gitu imbasnya itu. Kalau peraturan ini terus berlanjut, ini kan sisa berapa hari lagi, tapi kalau nanti ditambah lagi 1 bulan lagi, itu imbasnya otomatis di Batam ini ya, itu akan ada pengurangan pekerja. Wow. Tuh, semoga aja bukan sampean. Ya kalau bukan aku siapa? Loh, Orang pekerjanya di sini kan 3 orang, yang 1 supir, yang 1 udah dipercaya megang uang. Terus aku cuma pekerja biasa. Aku jadi bikin kalau cuma kerja. seandainya nih ya, semoga aja nggak terjadi. Seandainya ada pengurangan karyawan, itu berapa persen? 90% atau 80% itu sampean? Iya, bukan ini udah 100% pasti saya yang akan 100%. Iya, karena saya nggak bisa nyopir. Supir itu buat ngambil makanan, terus nganterin makanan kalau yang ada yang beli dari luar. Kalau yang supir dipecat, aku nggak bisa nyopir, gitu. Yang satunya dipecat, maksudnya nggak bakalan dipecat selamanya lah. Mungkin kalau udah membaik, pasti dimasukin lagi. Kalau udah emang bisa makan sini, terus banyak lagi pelanggan. Gitu. Iya, maksudnya itu kalau ntar keuangan dan pelanggan udah mulai rame lagi maksudnya Iya. gitu. Tapi kalau ntar sampean dikeluarin, anggap aja itu untuk sementara sifatnya, anggap sementara aja. Gimana dengan anak sampean? Ya makanya Kan itu. beliau ini baru itu teman-teman, baru punya anak ya, baru ngelahirin, mungkin sekarang masih umurnya 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. Dan yang mau tahu anaknya silahkan lihat di vlog saya yang ini ya, pasti menawarin video. Terus gimana mas? Ya mungkin majikan masih ngelihat ke situ. Majikan kan udah tahu kalau aku punya anak, dan anak aku itu sama loh seumuran anak majikan gitu. Baru lahir juga anak majikan. Berarti Mungkin masih dia ngerasa kecil. masih kalau emang majikan nggak ngelihat ke anak aku, mungkin aku dari kemarin udah dikeluarin. Ya Allah. Tapi nunggu ini peraturan, kalau lama kelamaan ini masih ini, ya terpaksa majikan harus ngeluarin saya. Karena kalau makin diperpanjang, karena nggak sanggup loh, ini rugi banget majikan. Membayar karyawannya dengan penghasilan perharinya segitu, itu rugi. Bahkan Rugi, ya, majikan benar. setiap hari harus nombok. Iya, nombok. Terus kenapa nggak nge-YouTube aja lagi? Iya, pengennya sih gitu sih, cuman saya masih nunggu itu keputusan dari majikan gimananya. Ada orang ngetok teman-teman. Orang mau markir. Kirain kita mau berangkat. Gimana mas? Kenapa nggak nge-YouTube lagi aja? Nunggu keputusan dari majikan sih. Kalau seumpama sama majikan aku diistirahatkan dulu, saya akan coba ngelanjut nge-YouTube. Kalau bisa sih, pengen sih nge-YouTube sih buat kayak kamu gitu ya. Sekarang udah dikenal sama orang-orang. Tapi nggak sebesar sampean dulu. Tapi ya sampean sekarang ini sebenarnya udah punya modal teman-teman, karena beliau ini termasuk YouTuber senior di Arab Saudi ya. Senior udah pensiun. Senior bukan, tapi vakum untuk sekarang ini. Bisa dibilang vakum atau berhenti sih enggak ya? Kalau berhenti enggak. Kalau berhenti sih enggak, karena Kalau apa vakum, saya iya. karena sayang banget sih kalau sama saya diputuskan untuk berhenti total terus ngebuang channel saya, itu sayang banget, karena perjuangan saya bikin channel itu berat loh, susah. Iya. Nggak gampang. Kayaknya sampean
sama saya pengorbanannya dan perjuangan bikin YouTube-nya lebih parah sampean. Lebih parah saya tuh waktu bikin channel apa, pengen ngebesarin channel, sampai saya tuh tidur di Masjidil Haram. Nggak nyewa tempat loh. Saya pernah tidur di tempat apa, kamar mandi. Kan? Kamar mandi di Masjidil Haram itu kan ada, Iya. nggak tahu di sebelah hotel apa itu ya, yang nomor 7 dekat hotel Darut Tauhid Iya bener. kan, itu Ada di di sana, belakang itu kan ada, di bawahnya itu ada tempat teduh. Iya Lah bener. saya tidur di situ loh seharian sampai 2 hari gitu. Ya Allah. Saking saya pengen bikin konten, pengen apa ya, ngasih kepada para subscriber itu konten yang kira-kira bermanfaat gitu. Itu waktu baru-baru ya. Waktu baru-baru mungkin saya udah dimonetize gitu. Masya Allah perjuanganmu Mas. Terus pas pertama corona di Arab Saudi, saya pernah tidur di parkiran mobil, di parkiran bis, Di parkiran sampai bis. diusir orang. Saya itu apa, tidur di dekat tong sampah. Saya deket di tong sampah ada apa ya, kayak ada penghadang gitu, apa namanya, pokoknya Ada. kayak bukan tembok kecil sih, pokoknya kecil pendek. Aku di situ loh ngumpet tidur saya. Banyak nyamuk, sampai pakai apa itu, minyak kayu putih karena nggak ada ini. Semua badan saya itu karena Biar nggak pengaruh. gigit nyamuk Iya, ya. bener perjuangan aku itu. Itu sama siapa dulu sampean? Aku dulu sama teman aku, bukan YouTuber sih, waktu di Masjidil Haram itu. Kadang aku sendirian di Masjidil Haram, tidur sendirian. Itu semua demi konten ya. Iya, semua demi konten. Ya Allah. Tapi Ya, sekarang gampang. mau berhenti kan nggak Sekarang- mungkin. Iya, Sayang ya. Aku kemarin itu apa ya, sambil inget aku kok mau berhenti gitu ya, sayang banget gitu. Aku dulu perjuangannya tuh berat, tiba-tiba sama saya mau dibuang begitu aja gitu. Makanya aku masih pikir-pikir lagi nih ke depannya. Aku nggak tahu aku mau bangkit lagi apa gimana. Nanti saya akan kabarin lagi. Nanti kalau mau balik pasti dikabarin. Iya, Dan nanti tentunya nanti kalau beliau ini udah balik ngevlog lagi, pasti dia bikin klarifikasinya di saya. Iya. Karena kemarin beliau sempat ngomong di video saya kalau beliau mau fokus ke pekerjaan, sedangkan kerjaannya sekarang sudah kayak gini ya Mas ya. Iya, ya gimana lagi. Ya begitulah ya buat para YouTuber yang pemula ini ya. Khususnya apapun kalian yang apa ya, masalah yang kalian hadapi, kalau udah channel kalian udah mulai naik, udah besar, jangan sampai kayak aku nantinya. Aku pernah apa ya, karena aku tuh dulunya kan pengen pulang, akhirnya nggak jadi, aku stres. Aku kan mau pulang sebelum corona itu, akhirnya tiba-tiba corona. Aku udah nabung, udah nyiapin uang, tiba-tiba corona. Aku nggak bisa pulang, nggak bisa ngapain, nggak bisa kerja, uang habis buat bayar rumah, buat makan. Akhirnya aku stres, aku bingung, aku pusing, aku apa, main game aja aku. Jadi Main HP terus. bisa dibilang kemarin itu downnya karena itu ya, karena Iya, corona. karena corona, karena aku pengen pulang tiba-tiba gak jadi. Sekarang gimana? Setelah punya anak di sini, masya Allah, alhamdulillah, anak juga sehat, lahiran juga selamat, alhamdulillah. Iya. Adakah niatan untuk pulang? Karena anak saya lahir di sini ya, aku pengennya itu ngebesarin di sini gitu. Enggak, masih belum ada rencana untuk pulang. Sumpah kemarin anak saya belum apa, belum lahir, terus belum corona, aku mungkin udah pulang gitu. Itu waktu kemarin, waktu sampean sebelum corona itu istri udah hamil apa belum? Belum. Berarti di berkat corona ya. Iya benar. Berkat corona, karena gak ada kerjaan lagi. Istri nganggur, saya juga nganggur, makanya ya, kerjaannya ya gitu. Kerja Bikin anak aja. program anak ya Mas ya. Dan saya mau ngasih lihat ke kalian seperti apa tuh restorannya ya tuh. Di sana tuh biasanya teman-teman, di sana itu tempat makannya ya. Di sana itu tempat makannya, dan sekarang itu udah ditutup. Di sana cuma buat pesan. Kalau mau pesan di sana. Dan di sana pun juga cuma dikasih 2 kursi. Ya Mas ya. Kalau di 2 kursi itu udah terisi orang, itu nggak boleh ada orang lagi, bener nggak? Iya. Kalau ada orang lagi, Kelihatan kelihatan petugas bisa
Denda. dikenakan denda teman-teman. Jadi Nah, kenapa ini dibuka? Sekarang kan peraturan Arab Saudi pingin apa ya? Mewujudkan Jeddah ini menjadi kota yang indah. iya. Makanya ini Loha ya. Sekarang harus ini ya diganti. papan namanya ini ya. Papan Iya. namanya ini teman-teman dibuka. Harus ganti yang baru sekarang. Yang baru itu nggak bakalan kelihatan ya yang kayak gitu tuh. Oh, yang kayak di belakang tuh teman-teman. Jadi bukan dari kertas, bukan dari apa itu, spanduk kayak gitu, bukan. Iya, saya emang lihat semua sekarang apartemen atau gedung yang di pinggir-pinggir jalan besar itu emang harus diperbarui. Entah itu catnya atau apanya itu, atau ini kayak papan nama itu harus semuanya harus emang diperbarui teman-teman. Harus diganti semua sekarang. Sekarang emang Kalau ketat banget. nggak diganti, Arab Saudi kan memang tegas ya. Masyarakatnya juga wajib patuh. Kalau nggak patuh harus langsung didenda. Ini kalau nggak diganti akan ditenda 5.000. Oh, 5.000 itu 5.000 real. 5.000 real itu sekitar 15 juta lebih ya. Iya. Kurang lebih 15 juta. Dan ini dikasih jangka berapa hari, Mas? Ini nggak dikasih jangka waktu sih, cuman yang penting harus dicopot aja. Mungkin kalau petugas itu datang ke sini, oh ini yang penting udah dicopot, berarti udah ada niatan untuk mengganti. Iya, dipikirnya udah bikin ya. Iya, yang penting udah bikin. Ya, mungkin nggak ada lah gitu. Kalau belum dicopot, langsung dimasukin, ditanya kenapa ini nggak ada copot, langsung didenda 5.000. Iya, ya Allah. Makanya peraturan Arab Saudi benar-benar mantap loh. Masya Allah, Cuman sangat. buat para TKI legal nggak bisa bergerak rasanya. Iya benar. Kita kalau untuk pemerintah Saudi itu untuk menangani wabah ini sangat bagus lah. Bagus, benar. Kebijakannya bagus dan sigap. Dan masyarakatnya juga, rakyatnya juga patuh. Patuh ya. Ya emang sih pemerintah sebenarnya bagus teman-teman. Dia tuh nggak pengen rakyatnya itu terkena wabah ini teman-teman. Makanya pemerintah sangat sigap untuk mencegah penyebaran virus ini teman-teman. Tapi ya buat kita yang kerja kayak gini ya Mas ya, yang agak susah. Kita doakan saja semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini teman-teman, dan kita ingin semoga bumi ini normal dan sehat kayak dulu kala. Bener nggak Mas? Iya benar. Yang pastinya yang diharapkan ya semua itu aja. Karena sekarang kan banyak orang yang nganggur, kelaparan, ya dampak dari COVID-19 ini sebenarnya. Iya benar. Semoga Mas juga majikannya tidak mengurangi karyawan. Dan semoga tetap bekerja di sini. Dan semoga bisa bangkit ngevlog lagi. Tentunya itu ya, biar nanti bisa ada teman saya. Insyaallah. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu video saya sama sahabat Acong. Kita pamit undur diri. Dan ada baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, share ke sosial media kalian jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mampir di channel beliau. Meskipun beliau saat ini lagi vakum, insya Allah beliau sekarang udah berencana ingin bikin konten lagi. Iya. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.